Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Putri Feriana, NIM 204030006 dari kelas A, Manajemen Bisnis Syariah, mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Di sini saya mendapat tugas dari Ibu Oktaria Ardika Putri untuk menganalisis strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan juga threats atau ancaman, atau juga bisa disingkat dengan analisis SWOT dari bisnis yang saya rintis, dan juga membandingkan bisnis saya dengan kompetitor saya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan analisis SWOT terlebih dahulu dari bisnis yang sudah saya rintis. Di sini saya memilih bisnis les privat. Alasan saya memilih bisnis les privat yaitu karena pada saat semester 6 sekarang, jam kuliah saya cenderung di jam pagi dan juga mata kuliah di semester 6 juga tidak terlalu banyak. Jadi saya memutuskan untuk memulai bisnis les privat kembali seperti liburan semester kemarin. Saya menjalankan bisnis les privat kembali untuk berbagi ilmu kepada anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. Saya membuka les privat hanya untuk anak-anak pendidikan usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar karena ilmu pendidikan mereka cenderung lebih dasar dan juga saya cenderung bisa untuk mengajari mereka. Akan tetapi saya juga tidak menutup kemungkinan bahwa kalau ada anak SMP atau SMA ataupun SMK yang mau les privat kepada saya. Strength atau kekuatan dari bisnis saya yaitu yang pertama, latar belakang pendidikan saya adalah kuliah dan menjajaki gelar S1. Jadi dalam hal keilmuan sudah pasti saya mampu untuk mengajarkan ilmu kepada anak PAUD, TK, SD, dan juga SMP maupun SMA ataupun SMK. Kemudian yang kedua, untuk anak yang menempuh pendidikan PAUD sampai SMA atau SMK dalam pelajaran umum. Karena dalam pelajaran umum, pastinya saya sudah menguasai dan juga berpeluang banyak untuk mengajarkan ilmu kepada mereka. Kemudian yang ketiga, materi yang akan saya sampaikan lebih menekankan sesuai materi yang telah diajarkan di sekolah. Yang mungkin materi tersebut belum dipahami secara penuh oleh anak murid saya di les privat saya. Kemudian yang keempat, disiplin. Yang saya maksud di sini adalah disiplin itu saya tepat waktu untuk datang di rumah anak murid saya. Karena jika saya tepat waktu untuk datang ke rumah murid saya, itu pastinya akan menjadi strength atau kekuatan dari bisnis saya. Karena hal tersebut bisa menjadi kepercayaan bagi orang tua mereka untuk melihat seberapa serius saya untuk menjalankan atau mengajarkan ilmu kepada anak mereka. Kemudian yang kelima yaitu ramah. Ramah terhadap murid dan juga orang tua murid. Hal tersebut saya lakukan supaya murid dan orang tuanya nyaman dengan saya dan bisa menganggap saya sebagai teman, tidak sebagai orang lain yang mungkin canggung untuk mereka. Kemudian ada weakness atau kelemahan dari bisnis saya yaitu yang pertama, pendanaan yang kurang untuk mempromosikan les privat saya. Yang kedua, les privat masih dilakukan dengan metode door to door atau rumah ke rumah. Hal tersebut dikarenakan belum ada ketersediaan ruang untuk membuka les privat yang lebih besar untuk per kelas. Kemudian yang ketiga, tidak menerima murid yang meminta diajarkan pelajaran jurusan bagi anak SMA ataupun SMK.
kecuali SMK jurusan bisnis daring dan pemasaran. Hal tersebut dikarenakan saya kurang memahami untuk jurusan SMA, untuk mata kuliah yang berada di jurusan tersebut, dan juga di SMK kecuali jurusan bisnis daring dan pemasaran. Kemudian ada opportunities atau peluang dari bisnis saya, yaitu yang pertama, biaya per hari sesuai hari les yang saya datangkan pada hari tersebut. Jadi biayanya juga cukup terjangkau daripada harus membayar setiap minggu atau dihitung biaya per bulan. Itu pastinya biayanya lebih besar, sedangkan orang tua murid itu kan kadang inginnya saya datangnya hari ini, bukan setiap hari juga. Kemudian yang kedua, materi pembelajaran yang lebih mudah dipahami oleh murid les saya, karena saya akan berbagi tips menghafal dalam mempelajari suatu materi. Kemudian yang ketiga, banyaknya orang tua pada zaman sekarang yang sibuk bekerja sehingga tidak sempat mengajarkan materi atau pekerjaan rumah kepada anak mereka. Kemudian ada tips atau ancaman dari bisnis saya. Yang pertama ada banyaknya pesaing les privat yang lebih outstanding. Yang kedua, adanya pemberian program belajar di luar jam sekolah pada beberapa sekolah. Kemudian saya akan membandingkan bisnis saya dengan bisnis kompetitor saya. Saya mengambil kompetitor 3, yaitu les privat Leni Putri Ana, Sahabat Bimbel Kediri, dan juga Bimbel Berkah Kediri. Perbandingan les privat saya dengan les Leni Putri Ana, yaitu dalam les privat Leni Putri Ana hanya untuk jenjang TK sampai dengan SD kelas 6. Sedangkan saya mulai dari PAUD sampai SMA ataupun SMK. Dalam Leni Putri Ana juga terdapat bonus les privat ngaji, sedangkan di saya tidak. Kemudian yang kedua, perbandingan les privat saya dengan Sahabat Bimbel Kediri, yaitu dalam Sahabat Bimbel Kediri, semua mata pelajaran TK sampai SMA bisa diajarkan. Sedangkan saya, untuk anak SMA hanya mata pelajaran umum saja. Sahabat Bimbel Kediri juga sudah mempunyai tempat untuk les dan juga bisa melakukan les dari rumah ke rumah. Sedangkan saya hanya melayani les privat rumah ke rumah atau door to door. Dalam Sahabat Bimbel Kediri juga terdapat bonus les ngaji, sedangkan di saya tidak. Kemudian yang ketiga, perbandingan les privat saya dengan Bimbel Berkah Kediri, yaitu dalam Bimbel Berkah Kediri hanya untuk jenjang TK sampai SD kelas 6. Sedangkan saya mulai dari PAUD sampai SMA ataupun SMK. Dalam Bimbel Berkah Kediri juga terdapat bonus les privat mengaji, sedangkan saya tidak. Demikian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.